salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Ticus, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di sini saya akan berkatekese dengan tema sakramen baptis. Baptis yang berasal dari kata baptisma dengan arti penyelaman bukan diartikan penyelaman dalam harfiah. Namun, yang dimaksud ialah air sebagai unsur dasar yang mengartikan pembasuhan manusia dari segala dosa dengan darah Kristus. Sakramen baptis sendiri merupakan salah satu bagian sakramen inisiasi sehingga seseorang bisa masuk menjadi anggota gereja. Dengan sakramen baptis ini, maka kita akan terbebas dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah, sehingga kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dengan sakramen baptis ini, maka kita akan terbebas dari segala dosa dan dilahirkan kembali menjadi putra dan putri Allah, sehingga kita dapat meninggalkan hidup yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis mengajarkan kita jika tidak perlu orang selalu melakukan pembasuhan diri di setiap minggunya. Ia berkata, jika satu kali pembersihan diri sudah cukup dalam mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat asal mau meninggalkan cara hidup yang lama. Asal mula dan arti sakramen baptis. Berbicara tentang baptis, maka tentunya kita akan langsung tertuju pada Yesus. Namun, baptis sendiri sebenarnya sudah ada sebelum Yesus. Selama beberapa abad sebelum Kristus, umat di dalam Perjanjian Lama percaya jika semua bentuk kontak atau sentuhan dengan dunia luar akan membuat mereka tercemar, dan sebelum mereka makan dan berdoa, maka harus lebih dulu membersihkan diri mereka, dan ini bisa dilihat di saat mereka berdoa pada hari Sabat. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini merupakan simbol dari perubahan, dan baptisan ini tidak memiliki kuasa untuk melakukan perubahan. Lalu Yesus memberikan kuasa tersebut saat Yohanes membaptis dirinya di Sungai Yordan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius bab 28 ayat 18 sampai dengan 20. Makna sakramen baptis. Dalam gereja perdana, pembaptisan dilakukan dengan beberapa cara, dan sebagian besar yang dibaptis ialah orang yang sudah dewasa. Pembaptisan yang banyak dilakukan adalah dengan membenamkan orang yang akan dibaptis ke dalam air. Selanjutnya, pembaptisan juga dilakukan untuk para bayi, dan cara pembaptis pun juga berubah, yakni dengan menuangkan air di atas kepala. Dengan demikian, mereka menerima 5 tanda. Tanda yang pertama, tanda pengampunan dosa. Yang kedua, tanda milik Kristus. Yang ketiga, karunia atas hidup baru. Yang keempat, diterima dalam gereja. Dan yang terakhir, memperoleh materai kekal. Di dalam gereja Katolik kita mengenal ada 5 baptis. Yang pertama, baptis dewasa. Yang kedua, baptis anak. Yang ketiga, baptis darurat. Yang keempat, penerimaan. Dan yang terakhir, baptis darah. Dan lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes bab 3 ayat 1.
Demikian katekese yang saya berikan mengenai arti dari sakramen pada baptis beserta dengan macam-macam baptis. Semoga bisa bermanfaat dan semakin menambah wawasan peserta katekese dan seputar iman Kristen.